Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi ujian online menggunakan WhatsApp dan Google Form. Nah, konfigurasi ini kita lakukan di saat semua guru mata pelajaran sudah mengumpulkan soal dalam bentuk Google Form, di mana kerangkanya sudah kita share beberapa waktu yang lalu. Untuk langkah-langkah konfigurasi sendiri dalam video ini kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah mempersiapkan link soal, kemudian instalasi aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasinya, dan yang terakhir ini harus kita lakukan yaitu uji coba. Baik, kita langsung saja mempraktekkan yaitu mempersiapkan link soal. Kita masuk ke Google Drive yang digunakan untuk server ujian. Kemudian kita cari file soal yang dikirim oleh guru mapel. Sudah terbuka. Di sini isinya adalah soal-soal, tetapi di sini tidak ada identitasnya. Makanya perlu kita tambahkan sebuah form yang isinya identitas. Untuk pembuatan form identitas bisa kita lakukan secara manual dengan cara mengetik satu-satu atau dengan cara cepat. Kalau cara cepatnya kita bisa menggunakan impor pertanyaan. Nah, di sini nanti itu akan muncul seperti ini. Pilih formulir yang mana. Tetapi apabila kita menggunakan impor pertanyaan, sebelum kita masuk ke sini kita siapkan terlebih dahulu form identitasnya. Nah, seperti ini. Identitas di mana isinya itu ada nama peserta, kemudian kelas, kemudian kode akses. Untuk nama peserta itu bentuk jawabannya adalah jawaban singkat. Jadi kita pilih jawaban singkat. Kita ketik dulu ini, kemudian kita pilih jawaban singkat, kemudian wajib diisi kita aktifkan. Kemudian untuk kelas kita ketikkan di sini kelas, kemudian kita pilih menu yang menyebutkan drop down. Kemudian kita isikan kelas-kelasnya. Kalau sudah, wajib diisi kita aktifkan. Kemudian yang berikutnya adalah kode akses. Kita ketik kode akses, jawabannya adalah jawaban singkat dan wajib diisinya kita aktifkan. Kode akses ini kalau menurut saya itu sangat diperlukan. Karena apa? Kode akses nanti akan kita gunakan sebagai kata kunci dalam pengolahan nilainya. Nah, identitas sudah ada, kita close, kita lanjutkan ke file soal yang sudah dikirim oleh guru. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita tambahkan bagian atau sectionnya kita tambahkan di sini. Nah, akan ada perbedaan. Kalau tadi cuma satu, sekarang ada dua. Untuk bagian yang atas itu nanti akan kita gunakan sebagai form identitas. Kemudian bagian yang bawah itu kita gunakan sebagai form soal. Untuk form soal mungkin tidak usah kita terlalu banyak melakukan perubahan. Kita ubah ininya saja, judulnya saja kita ganti IPA kelas 10. Nah, kalau seandainya soal ini ditambahkan perintah-perintah, silahkan ketikkan di deskripsi, tapi hal ini tidak akan saya lakukan. Untuk menambahkan form identitas, kita klik bagian yang atas, kemudian kita klik impor pertanyaan ini. Kita klik impor pertanyaan, maka nanti kita disuruh memilih formulir mana yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih identitasnya, kemudian kita pilih di sini. Nanti akan muncul impor pertanyaan yang mana. Pilih semuanya saja karena kita akan memasukkan nama peserta, kelas, dan kode aksesnya. Oke, nah seperti ini. Ini kita rubah jadi IPA
kelas 10. Sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik kirim untuk mendapatkan link soal yang akan kita share ke siswa. Di sini ada 3 pilihan. Kalau kita klik gambar amplop ini nanti kita kirim melalui email. Kalau kita klik yang seperti ini, kita akan mendapatkan link atau tautan. Kalau ini adalah sematkan HTML, tapi dalam hal ini kita milih yang tautan atau link saja. Nah, di sini sudah terdapat link soal yang akan kita share, tapi ukurannya sangat panjang sekali. Supaya lebih irit, kita klik perpendek. Jadi akan lebih pendek dan tidak terlalu panjang nantinya. Sampai di sini persiapan link soal saya kira cukup. Langkah selanjutnya kita kumpulkan link-link yang ada ke dalam Google Spreadsheet. Caranya kita masuk ke dalam Drive, bila kita pilih baru, kemudian kita klik Google Spreadsheet. Nanti akan muncul tampilan seperti layar Excel. Kita rubah dulu ini. Judulnya kita rubah dulu menjadi ujian. Kalau sudah, kita klik tanda plus yang ada di bawah, pojok bawah ini. Nanti akan ada 2 sheet. Sheet yang pertama, kemudian sheet yang kedua. Sheet yang pertama nanti akan kita gunakan sebagai database yang kita linkkan ke dalam WhatsApp. Sedangkan sheet yang kedua ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan link-link soal yang sudah kita atau panitia olah. Kita kasih judul untuk kolom A itu dengan nama mapel. Kemudian untuk kolom B kita kasih nama link. Kita sudah memiliki link, yaitu untuk pelajaran IPA. Kemudian untuk linknya kita masuk ke sini lagi, kita salin, kemudian kita pastekan di sini, enter, kita perlebar. Setelah link kita persiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat database di sheet yang pertama ini. Nah, untuk sheet yang pertama, kolom A sudah kita kasih judul yaitu kode akses, sedangkan untuk kolom B kita kasih judul link. Kode akses itu kalau di ujian biasa yang tidak online itu biasanya berupa nomor peserta. Tetapi kalau menggunakan ujian online, nomor peserta pun bisa kita gunakan sebagai kode akses, dengan catatan bahwa kode akses atau nomor peserta tersebut sifatnya unik, artinya setiap siswa itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Langsung saja saya contohkan di sini untuk kode akses. Untuk siswa yang pertama adalah 111, kemudian siswa yang kedua 222, siswa yang ketiga 333, kemudian 444, 555. Selanjutnya kita akan setting linknya. Kita lihat dulu mapel apa yang akan diujikan. Bila mapelnya itu adalah mapel IPA, maka link yang akan kita masukkan adalah linknya mapel IPA. Kemudian apabila mapel pelajaran lain, maka link yang mapel pelajaran lain lah yang akan kita masukkan. Contohnya mapel IPA yang akan kita masukkan atau kita ujikan, maka linknya kita copy terlebih dahulu, kemudian kita pastekan di sini. Jadi siswa 1 sampai siswa 5 pada hari tertentu yang bersamaan itu mengerjakan mapel IPA. Nah, sekarang bagaimana seandainya
siswa 1 sampai siswa 3 itu adalah IPA, sedangkan siswa 4 dan siswa 5 itu adalah mapel lain, ya maka link yang ini itu kita rubah sesuai mapel yang akan diujikan oleh siswa tersebut. Itu untuk database mungkin sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan penginstalan aplikasi. Kita lanjutkan. Aplikasi yang kita gunakan untuk ujian online adalah WhatsAuto. Untuk penginstalannya sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, kita masuk ke Play Store. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya kita ketikkan WhatsAuto. Kalau sudah muncul, kita klik install di sini. Kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Kalau sudah, kita buka WhatsAuto ini. Langkah selanjutnya kita klik login di sini. Login, kita cari akun yang sama dengan yang kita gunakan sebagai server untuk ujian online. Untuk instalasi sampai tahapan ini dapat dikatakan selesai. WhatsAuto sudah terinstall dan kita juga sudah melakukan login menggunakan akun yang sama dengan yang kita gunakan untuk Drive. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi antara WhatsAuto ini dengan database yang sudah kita install atau sudah kita buat, agar semua link yang ada di dalam database dapat didistribusikan secara otomatis ke setiap peserta ujian. Langkah-langkahnya, kita scroll ke bawah WhatsAuto ini, kemudian kita cari sebuah kotak yang berisi sheet seperti ini, sheet di sini, kemudian kita klik. Secara default posisi ini adalah mati, maka harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara ngeklik kemudian kita geser. Nah, ada perubahan, yang tadinya mati sekarang menjadi di. Kalau sudah, kita geser ke atas. Di sini kita klik sinkronkan. Kalau sudah sinkronkan, nanti akan muncul seperti ini pilihan spreadsheet. Nah, di sini yang kita cari adalah spreadsheet yang kita gunakan sebagai database. Kemarin kita database kita diberi nama ujian. Kita klik saja ujian di sini. Nah, sinkronisasi berhasil, artinya semua data yang ada di dalam database itu sudah terekam di dalam WhatsAuto ini. Untuk membuktikannya, kita klik yang bagian bawah ini. Kita tarik ke atas, kita scroll ke atas. Nah, kita lihat di situ kode akses 11, linknya sudah ada, 22 dan seterusnya itu sudah muncul semuanya. Nah, dalam tahapan ini untuk sinkronisasi sudah beres, kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Selanjutnya kita klik menu rumah ini. Nah, di sini ada sebuah kotak di mana tulisannya adalah jawaban otomatis mati. Nah, bila ini kita akan gunakan sebagai pusat distribusi link, maka kita aktifkan di sini. Tetapi perlu diketahui juga bahwa untuk mengaktifkan ini harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Contoh untuk mapel IPA itu pelaksanaan ujiannya akan dilaksanakan pukul 7.00. Maka
sebelum pukul 7.00 itu diusahakan jangan diaktifkan terlebih dahulu. Kita mengaktifkannya kalau sudah pukul 7.00. Maksudnya apa? Kalau jawaban otomatis ini aktif, nanti ada siswa yang mengirim kode tertentu kepada WhatsApp yang kita gunakan sebagai call centernya, maka siswa tersebut secara otomatis akan mendapatkan link yang digunakan untuk ujian. Tetapi kalau kondisinya off atau mati seperti ini, siswa ngirim apapun ke WhatsApp call centernya itu tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Jadi untuk mengaktifkan jawaban otomatis ini kita harus bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan ke bagian menu kontak di sini. Jawab otomatis ke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Semua orang daftar kontak saya, kecuali daftar kontak saya, kecuali kontak di ponsel saya dan sebagainya. Nah, kita pilih yang bagian atas saja, semua orang. Kayak gitu. Berikutnya untuk statistik, ini nanti akan terisi berapa jumlah respon yang sudah diberikan atau balasan otomatis yang sudah dikirim. Tetapi untuk saat ini berhubung belum ada, maka isinya 0. Nah, untuk jaga-jaga supaya pada saat pelaksanaan ujian nanti WhatsApp ini tidak terlalu overload, kita harus sering-sering melakukan refresh dengan cara klik tanda panah putar ke kiri nih. Kita refresh nanti. Nah, ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk memberi statistik? Kita pilih iya, kayak gitu. Tujuannya apa? Biar nanti ringan WhatsApp ini mengelolanya, karena semakin banyak data yang dikirim secara otomatis, maka kinerja dari WhatsApp ini pun juga akan semakin berat. Selain itu, kita juga harus sering-sering melihat di bagian ini. Nah, ini nanti kalau sudah sering digunakan, isinya akan banyak sekali pemberitahuan-pemberitahuan. Maka setiap selesai melaksanakan ujian, kita harus hapus yang ada. Hapus semua. Apakah ada yang menghapus semua notifikasi? Kita jawab iya. Tujuannya yaitu untuk memperingan kinerja WhatsApp. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian menu kotak 4 ini. Ini ada satu hal yang tadi kelewat, yaitu aplikasi yang didukung di sini. Aplikasi yang didukung kita buka di sini. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nomor mana dan aplikasi apa yang kita gunakan untuk mengkoneksikan antara peserta ujian dengan WhatsApp Auto. Ada beberapa pilihan di sini. Ada WhatsApp, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui apabila kita mengaktifkan ini, jadi semua pesan yang masuk ke dalam WhatsApp kita itu akan terkoneksi dan terjawab secara otomatis oleh WhatsApp Auto. Maka saran saya untuk WhatsApp ini kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan WhatsApp bisnis ini saja. Karena WhatsApp bisnis ini nanti tidak akan mengganggu nomor WhatsApp yang biasa kita gunakan. Tapi dengan catatan, nomor WhatsApp bisnis ini hanya peserta ujian saja yang mengetahui. Usahakan nomor WhatsApp ini tidak terekspos secara luas. Kemudian kita juga bisa menggunakan Messenger, kemudian Instagram dan Telegram. Cuman dari pengalaman yang sudah saya lakukan, yang paling efektif itu adalah WhatsApp bisnis. Ini kita aktifkan seperti itu. Oke, dari sini konfigurasi untuk WhatsApp Auto dengan database sudah selesai. Langkah
Selanjutnya kita akan melakukan uji coba apakah sistem ini dapat berjalan atau tidak. Bila ujian akan segera dimulai, yang harus dilakukan panitia adalah mengaktifkan Watch Auto ini. Caranya klik menu rumah, kemudian kita aktifkan jawaban otomatisnya. Nah, untuk menginformasikan bila mana nanti ada siswa yang mengirimkan kode akses salah, kita dapat memberitahunya menggunakan jawaban atau teks balasan otomatis ini. Di sini kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Intinya bagian ini adalah menginformasikan bila mana nanti ada siswa yang mengirimkan kode aksesnya salah. Bila sudah, kita klik checklist, kemudian kita cek bagian spreadsheet-nya. Sudah aktif. Kalau sudah aktif, oke, kita lihat bagian statistiknya, pastikan di sini sudah 0. Notifikasinya pun juga demikian, sudah tidak ada. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pelaksanaan ujian online siap untuk dimulai. Nah, sekarang kita simulasikan seandainya pelaksanaan ujian itu sedang berlangsung. Di sini saya menggunakan 2 frame tampilan WhatsApp. Yang sebelah kiri itu adalah tampilan WhatsApp bisnis yang dimiliki oleh panitia, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah WhatsApp siswa. Kita perhatikan di sini. Untuk yang sebelah kanan, siswa mengirimkan kode. Contoh di sini siswa mengirimkan kode yang salah menggunakan nama dia Lady. Nah, yang diperhatikan di sini langsung ada jawaban. Jawaban otomatis, kode Anda salah, coba ulangi lagi. Sedangkan di WhatsApp bisnis panitia pun juga demikian, ada notifikasi yang sama. Lady langsung dibales, kode Anda salah, silahkan ulangi lagi. Kita coba lagi sekarang dengan kode yang salah. Assalamualaikum. Kirim. Nah, karena kode yang dikirimkan juga masih salah, jawabannya juga masih sama. Kode Anda salah, silahkan ulangi lagi. Sekarang kita coba siswa mengirim dengan kode yang benar. 111, ada kode yang benar. Nah, maka akan ada jawaban yang berupa link. Link di sini di bagian ini adalah link yang digunakan untuk ujian. Apabila siswa sudah mendapatkan link yang seperti ini, langkah selanjutnya klik link tersebut, nanti akan masuk, kita akan diarahkan ke soal. Nah, IPA kelas 10, nama peserta kita isikan Lady, kemudian kode aksesnya perlu diingat-ingat, kode akses ini sangat penting sekali karena akan menentukan penilaian nantinya. 111, kita lanjut, kita pilih kelasnya adalah kelas 10. Nah, ini ada yang kesalahan, bukan Lady tapi Lady. Kita cek sekali lagi, namun peserta Lady, kode akses 111 kelas 10. Bila sudah yakin benar, kita lanjutkan dengan menekan tombol berikutnya. Nah, maka akan muncul soal. Setelah muncul soal seperti ini, siswa akan mengerjakan. Sebagai contoh, hasil pengumpulan menggunakan jangka sorong dan seterusnya, jawabannya anggap aja ini. Kemudian susunan dan seterusnya, jawabannya yang ini. Kemudian ikan bernapas dengan apa, jawabannya ini. Kalau sudah yakin semua soal sudah terjawab dan sudah benar, langkah selanjutnya untuk mengakhiri ujian online ini kita klik kirim. Kita tunggu sejenak. Nah,
akan ada balasan seperti itu nanti di handphone siswa. IPA kelas 10, kemudian di bawahnya ada tulisan tanggapan Anda telah direkam. Artinya pelaksanaan ujian online yang dilaksanakan di pihak siswa itu sudah selesai.